Tuhan, sungguh Tuhan, kami tahu kami memasuki sebuah masa yang ajaib Tuhan. Masa di mana setiap gerbang-gerbang itu sudah dibuka Tuhan. Buat kami Tuhan, ajari kami untuk bisa memiliki kunci-kunci Tuhan. Untuk bisa mengakses setiap gerbang-gerbang Tuhan yang Kau sediakan Tuhan. Buat apa yang Engkau rindukan untuk terjadi itu sungguh-sungguh digenapi dalam hidup setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, sungguh buat setiap firman, buat setiap apapun Tuhan yang Hamba sampaikan itu tidak berasal dari hamba, tapi sungguh berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Yang sekali lagi bersifat untuk membuat kami Tuhan memiliki dan bisa menghidupi segala sesuatunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa suara saya kedengaran jelas? Jelas. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya gerbang malaikat. Waktu kita Roshasana kemarin, kita dapat tema untuk sekali lagi membuka ketujuh gerbang. Ada gerbang warisan, ada gerbang generasi, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang gerbang malaikat. Menurut saya, ini adalah salah satu gerbang yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau kerjakan, untuk kita bisa menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mungkin itu pelayanan, apapun itulah, kita itu sangat memerlukan yang namanya pelayanan malaikat. Karena kita sendiri dengan kekuatan kita nggak akan pernah bisa. Makanya itu dari awal Tuhan tahu manusia kita nggak akan pernah bisa. Makanya Tuhan memberikan malaikat untuk menolong. Tapi ternyata malaikat ini atau gerbang malaikat ini nggak bisa diakses dengan orang yang sembarangan gitu. Ini perlu orang-orang, hari ini saya mungkin firmannya akan simpel dan semoga kita semua bisa mengerti dan kita bisa sama-sama menghidupi ya. Karena buat saya ini penting. Karena nggak semua kita itu nggak bisa cuman sekedar mengaktifkan malaikat, ngomong mengaktifkan malaikat, tapi ada sebuah kunci yang hari ini kita harus tahu. Bagaimana untuk kita bisa mengaktifkan pelayanan malaikat. Dan saya ini benar-benar lihat malaikat itu nggak cuman misalnya malaikat penolong gitu. Hari itu saya lihat waktu kita lagi di ruang ibadah, hari itu ibu minta kita mengaktifkan malaikat, dan hari itu yang saya lihat yang pertama itu adalah malaikat wayfinder. Malaikat wayfinder dan waymaker, dia bilang gitu. Malaikat ini yang membawa orang-orang itu yang untuk orang-orang yang kehilangan arah itu kembali gitu. Jadi dia itu benar-benar orang-orang malaikat yang nuntun orang-orang majus dengan menggerakkan bintang, malaikat yang seperti waktu badai Yunus dia menggerakkan angin untuk membawa Yunus kembali ke jalan yang benar, merekayasa. Ini juga malaikat yang mengubah rute perjalanan Paulus sehingga dia menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Ini benar-benar malaikat itu kalau kita bisa masuk gerbang malaikat, maka kita akan melihat malaikat yang benar-benar luar biasa dan benar-benar akan sangat menolong kita dalam menyelesaikan destiny. Saya juga lihat malaikat puting beliung. Itu saya benar-benar lihat malaikat puting beliung itu kalau sering diaktifkan, itu bisa sampai sebesar satu kota. Dan malaikat ini ngapain? Malaikat ini benar-benar ngangkat lapisan-lapisan. Jadi saya lihat benar-benar lapisan dalam satu kota itu bisa terangkat kalau malaikat ini bergerak. Tapi malaikat ini nggak bisa saya cuman sekedar aktifkan kalau saya nggak tahu kuncinya. Dan hari ini adalah satu kunci yang sangat dasar yang kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan untuk kita bisa mengaktifkan malaikat. Mungkin hari ini kita punya list malaikat-malaikat, tapi kalau kita nggak punya kunci ini, maka maka pelayanan malaikat itu akan sangat kecil terjadi. Tapi kalau kita punya kunci, kita mengerti apa yang bisa menggerakkan malaikat, maka hari ini kita lihat dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam sekolah kita akan sungguh-sungguh melihat yang namanya pelayanan malaikat menyertai. Amin. Siapa yang mau Bapak Ibu di sini disertai pelayanan malaikat? Ya, saya juga mau disertai pelayanan malaikat karena itu akan sangat membuat hidup kita ini menjadi mudah dan sangat benar-benar membuat kita ini
akan berkemenangan dalam setiap langkah. Ya. Yang pertama, Ibrani 1 ayat 14. Ini kunci yang sangat penting buat saya ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, papa saya punya burung di rumah, jadi suka ikut khotbah kalau saya lagi khotbah di Zoom. Dikatakan seperti ini, Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan. Jadi malaikat itu adalah pelayan Tuhan yang diutus untuk membantu kita, untuk melayani kita, yang diutus untuk menolong kita mengerjakan segala sesuatunya. Tapi hari ini kuncinya. Dikatakan apa? Malaikat itu adalah roh yang melayani. Jadi satu karakter yang dimiliki malaikat-malaikat, pasukan malaikat Tuhan, adalah satu, sikap hati yang melayani. Kalau kita itu nggak punya hati seorang pelayan, kita nggak punya hati yang melayani, maka kita nggak akan pernah bisa mengaktifkan pelayanan malaikat. Karena firman Tuhan berkata, mereka malaikat adalah roh yang melayani. Mereka adalah roh yang melayani. Jadi kalau hari ini kita mau bisa mengaktifkan pelayanan malaikat, kita harus punya hati seorang pelayan. Kita harus punya sikap hati yang melayani. Kita nggak bisa gitu ya, cuman kita ongkang-ongkang kaki dan kita aktifkan pelayanan malaikat. Nggak akan nyatu, nggak akan punya chemistry sama malaikat. Tapi kalau kita mau menggerakkan malaikat apapun itu, kita itu harus punya dasar hati seorang pelayan. Hati seorang pelayan ini apa? Orang-orang yang melakukan kepentingan surga. Kalau kita ini nggak pernah menjadi pribadi yang melakukan kepentingan surga, maka pelayanan malaikat itu kita nggak akan bisa aktifkan. Karena apa? Mereka adalah pelayan Tuhan. Sebelum mereka jadi pelayan manusia, mereka ada pelayan Tuhan. Jadi mereka akan membantu manusia, akan membantu kita kalau kita ini melakukan apa yang menjadi kepentingan kerajaan surga. Jadi nggak bisa gitu ya, hari itu saya bercanda sama teman saya. Jadi saya ini lagi suka nonton film, dan dia tuh keluar setiap hari Rabu. Dan waktu film ini keluar, seri gitu ya, film seri, dan keluar hari Rabu, tiba-tiba hujan deres banget. Dan saya bilang Tuhan, saya aktifkan pelayanan malaikat, saya mau nonton. Itu bukan kepentingan kerajaan surga. Maka saya nggak lihat itu hujan berhenti, dan saya bercanda sama teman saya, wah ini bukan kepentingan kerajaan surga nih, jadi hujannya nggak berhenti. Tapi contoh sederhananya seperti itu. Kalau kita mau lihat pelayanan malaikat diaktifkan atau aktif dalam hidup kita, yang pertama kita harus punya hati seorang pelayan yang melakukan kepentingan kerajaan surga. Hari ini bisnismu, kalau misalnya kita mengaktifkan pelayanan malaikat di bisnis kita, apakah bisnis kita ini menguntungkan kerajaan surga atau menguntungkan diri kita sendiri? Kalau misalnya kita mau pergi ke satu daerah, itu apakah itu untuk kita bisa melakukan kepentingan surga atau kepentingan agenda kita sendiri? Itu dasar yang pertama untuk kita bisa mengakses gerbang malaikat ini. Jadi percuma ya Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan sudah sediakan sangat banyak di gerbang malaikat, Tuhan sudah sediakan sangat banyak di gerbang malaikat yang beda-beda. Setiap orang kita itu punya malaikat yang beda-beda. Yang saya hari itu bisa lihat adalah malaikat Wayfinder, Waymaker, dan malaikat yang namanya Puting Beliung. Tapi itu benar-benar bisa diaktifkan, bisa kita aktifkan kalau kita ini memiliki hati seorang pelayan. Kalau kita ini nggak punya hati seorang hamba yang berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu?
apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi mimpimu, maka pelayanan malaikat itu tidak akan bisa diaktifkan. Jadi yang bisa menggerakkan adalah setiap hati kita, setiap mereka yang memiliki hati seorang pelayan yang melakukan kepentingan kerajaan surga. Kunci membuka gerbang malaikat adalah hati seorang pelayan. Yang pertama kita akan pelajari ya. Mengerjakan destiny dan kerinduan hati Tuhan. Nah, seberapa hari ini kita mengerjakan destiny kita? Seberapa hari ini kita mengerjakan kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita, buat dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Karena itu adalah hal yang bisa membuat kita mengaktifkan pelayanan malaikat. Ya, dikatakan gini di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, saya bacakan. Kisah Para Rasul 20. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi dalam perjalanan kita, kalau kita ini mengerjakan destiny, kalau kita itu tahu destiny kita, dan kita mengerjakan destiny kita itu mengerjakan kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita, maka akan otomatis malaikat-malaikat yang diperlukan untuk kita bisa menyelesaikan destiny kita itu akan aktif dan akan menolong hidup kita. Jadi malaikat itu akan terus ditambahkan. Mungkin awalnya kita itu cuma punya malaikat penolong ya. Malaikat penolong ini bersifat, menurut saya dia itu bersifat personal. Jadi yang menolong kita sehari-hari. Kalau misalnya ada pernah nggak Bapak Ibu gitu misalnya tiba-tiba lagi bawa motor atau apa tiba-tiba kayak hampir terjadi sesuatu tapi tiba-tiba ada pertolongan malaikat. Nah, itu malaikat penolong. Ini yang kita emang pasti punya setiap orang. Tapi malaikat-malaikat yang tadi saya lihat seperti malaikat wayfinder, malaikat puting beliung, malaikat-malaikat yang sifatnya personal itu akan ditambahkan kalau kita itu mengerjakan destiny. Jadi misal, kalau misalnya kita punya destiny dalam yang namanya kesembuhan ilahi. Kalau kita sering latihan, kalau kita sering praktek, kita sering kerjakan destiny kita, maka malaikat yang membawa kesembuhan akan diaktifkan dalam hidup kita. Tuhan akan menambahkan, oke, aku lihat orang ini mengerjakan destiny-nya, aku tambahkan malaikat. Jadi kalau kita nggak pernah ngerjain destiny, kalau kita nggak pernah masuk dalam jalan destiny kita nggak akan bisa mengakses pelayanan malaikat. Jadi hari ini yang pertama adalah sikap hati seorang pelayan. Yang kedua adalah apa? Mengerjakan destiny dan mengerjakan kerinduan hati Tuhan. Seberapa kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengerjakan dan mengaktifkan. Jadi kalau misalnya hari ini saya lihat ada malaikat puting beliung yang bisa membersihkan satu atmosfer kota. Kenapa? Karena Tuhan tahu destiny saya itu untuk menguasai kota demi kota. Untuk membawa lawatan atas setiap daerah demi daerah, provinsi demi provinsi, bangsa demi bangsa. Itu destiny saya. Kenapa hari itu Tuhan berikan yang namanya malaikat puting beliung untuk mempermudah saya menyelesaikan destiny saya. Saya nggak mungkin kan Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke satu kota, waduh kita tahu rohnya seperti apa, kuasa kegelapannya seperti apa. Tapi dengan yang namanya mengaktifkan pelayanan malaikat, dengan yang namanya mengerjakan destiny, tiba-tiba malaikat puting beliung ini akan aktif. Setiap kali saya pergi ke provinsi, setiap saya pergi ke bangsa-bangsa, saya tinggal bilang, Tuhan, aku mengerjakan destiny-ku, aku mengerjakan kerinduanmu, aku aktifkan pelayanan malaikat puting beliung yang menyapu bersih satu kota. Dan tiba-tiba apa yang menjadi destiny saya, jalan saya, itu akan terbuka dengan sangat mudah. Kenapa? Karena ada pelayanan malaikat yang bantu. Kalau saya harus peperangan rohani satu titik demi satu titik, ya itu oke, boleh. Tapi kalau kita bekerja dengan pelayanan pasukan malaikat Tuhan, itu kerjanya akan sangat efektif, itu kita akan sangat kuat menyelesaikan setiap destiny kita.
Jadi yang kedua adalah sebagaimana kita mengerjakan destiny kita, maka itu akan ditambahkan malaikat demi malaikat. Kalau kita punya destiny dalam yang namanya lobbying misalnya, dan kita sering buat setiap kali KKR kita akan lobbying, kita akan dapatkan deal terbaik. Tiba-tiba hari itu di Eldancer ada, kita ditanya Ibu Iin gitu ya, di Eldancer, di Care, kita ditanya Ibu Iin, hari ini coba malaikat apa yang kalian lihat? Dan itu bener-bener malaikatnya itu bener-bener khusus seperti destiny orang-orang itu. Jadi benar-benar kalau kita mengerjakan destiny, Tuhan tuh akan berikan malaikat. Ada yang melihat malaikat lobbying, ada yang melihat malaikat kreativitas. Itu semua beda-beda, tergantung dengan seberapa mereka mengerjakan destiny. Jadi kalau hari ini kita mau lihat pelayanan malaikat yang spesial, yang khusus diberikan untuk membantu kita, ayo kerjakan setiap destiny. Destinymu sebagai penginjil, destinymu sebagai pembawa mujizat, destinimu sebagai penyembah. Waktu kita mengerjakan itu, maka Tuhan akan memberikan pelayanan malaikat untuk membantu kita menyelesaikan destiny kita. Yang ketiga, dikatakan seperti ini. Ini buat saya keren. Hari itu saya lagi pelajari tentang perempuan-perempuan di Alkitab, dan saya pelajari tentang yang namanya Deborah. Ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul. Hakim-Hakim. Kisah Para Rasul ya, Deborah kan bukan. Hakim-Hakim 5. Oke. Hakim-Hakim 5. Ya, hari itu kita tahu bahwa bangsa Israel itu sedang ditindas oleh bangsa-bangsa lain ya, oleh bangsa lain. Dan hari itu hakim-hakim adalah mereka yang berkuasa dalam politik, militer, semuanya. Para hakim itu punya peran sangat penting hari itu. Tapi ada seorang hakim perempuan namanya Deborah. Dan hari itu Israel itu sedang ditindas oleh Yabin, raja Kanaan, dengan panglima perangnya Sisera. Mereka punya 900 kereta besi. Pokoknya mereka sangat perkasa dan mereka sangat membuat secara manusia itu memang menggetarkan gitu ya. Mereka punya 900 kereta besi, bayangin Bapak Ibu. Dan hari itu Deborah panggil Barak. Deborah bilang, Barak itu ada seorang panglima Israel. Dan Deborah menyampaikan pesan Tuhan, kayaknya kita tuh harus maju loh. Kita harus maju. Tapi hari itu Barak ragu. Dan menurut saya Deborah ini orang yang sangat koleris. Jadi waktu dia udah dapat sesuatu dari Tuhan dan dia kasih tahu ke Barak hari itu dan Barak ragu, Barak bilang, kita akan hanya berperang kalau kamu ikut berperang gitu ya. Maka hari itu Deborah bilang, oke, aku ikut perang, aku maju. Tapi kalau hari ini aku menang, itu kemenangan akan menjadi kemenangan itu kehormatan bukan menjadi milik Barak, tapi itu kehormatan yang akan menjadi milik Deborah. Dan hari itu mereka maju dan hari itu mereka menang. Sampai Hakim-Hakim 5 ada sebuah nyanyian ya, nyanyian Deborah, dikatakan seperti ini. Hakim-Hakim 5 ayat 6 sampai 8. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusun diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Ayat 9, hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggangi. Oke, skip sampai di ayat sampai ayat 20 dan dikatakan seperti ini, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Jadi hari itu Bapak Ibu,
Deborah ini bangkit. Hari itu dikatakan seperti ini kalau dalam bahasa The Message-nya. Menurut saya keren. Karena dibilang gini, in the time of Shamgar, son of Anat, and in the time of Jael, public roads were abandoned. Travelers went back roads. Warriors become fat and sloppy. No fight left in them. Dikatakan bahwa tentara-tentaranya itu, para pasukan, para pahlawan-pahlawan bangsa Israel, mereka ini menjadi fat, menjadi gemuk, dan menjadi sangat malas. Dan mereka tidak mempunyai hati yang siap berperang dalam hatinya. Tapi Deborah bangkit dan menjadi ibu bagi Israel. Dan Tuhan memilih pemimpin yang baru. Dan dikatakan di ayat ke-20 ayat 9, my heart, hati Tuhan itu bersama dengan pemimpin Israel, yaitu Deborah, yang memilih untuk berperang. Dan dikatakan the stars in the sky join the fight. Bintang-bintang di surga itu ikut berperang. Buat saya keren. Ternyata kalau yang terakhir, kalau misalnya kita ini mau mengaktifkan pelayanan malaikat dalam hidup kita, kita ini tidak boleh menjadi gemuk dan bermalas-malas. Ya, Bapak Ibu, jadi pelayanan malaikat itu bukan untuk membuat kita bermalas-malas. Bukan gini ya, aduh karena saya lagi malas, saya aktifkan pelayanan malaikat perang. Nggak bisa diaktifkan malaikatnya. Kata malaikatnya, kamu aja tidur-tiduran, kamu aja males, masa saya kerja. Tapi malaikat itu bisa diaktifkan kalau kita itu berperang, kalau kita itu bergerak. Jadi pelayanan malaikat itu bukan untuk membuat kita bermalas-malasan. Tapi pelayanan malaikat akan aktif kalau kita bergerak, kalau kita ada di dalam posisi siap dalam segala sesuatu yang Tuhan akan percayakan. Jadi kalau hari ini kita mau lihat pelayanan malaikat, ayo buat diri kita ini ada dalam posisi siap. Buat diri kita ini ada dalam posisi yang siap dan sigap, bukan posisi yang sedang bermalas-malasan. Karena kalau kita sedang bermalas-malasan, kalau kita ini menjadi gemuk, maka kita tidak akan bisa mengaktifkan pelayanan malaikat. Karena apa? Malaikat ini sifatnya partnership. Malaikat ini sifatnya partnership. Jadi kalau Bapak Ibu punya partner, dan partnernya malas-malasan, sebel gak? Sebel. Ya, sama malaikat juga gitu. Karena malaikat itu sifatnya partnership. Kalau kita melakukan sesuatu, oke, Tuhan akan memberikan malaikat untuk membantu kita. Jadi kalau kita bergerak, ya malaikat juga akan bergerak. Ini benar-benar keren banget buat saya ya. Hari itu Deborah cuma bilang, aku mau maju, aku mau berperang. Karena hari itu aku dapat dari Tuhan untuk aku maju, untuk bangsa Israel maju dan berperang. Dan waktu Deborah maju, Deborah berperang, dikatakan para bintang-bintang. Bintang itu adalah malaikat ya. Bintang-bintang itu ikut berperang. Membantu Deborah dalam peperangan yang melawan Sisera. Jadi yang terakhir, kalau kita ini mau masuk, kalau kita ini mau mengaktifkan pelayanan malaikat dalam hidup kita, kita ini harus siap bergerak dan berperang. Kalau kita ini bermalas-malasan, maka partnership dengan malaikat tidak akan berlaku. Karena kalau kita sedang malas-malasan itu kita kayak lagi jadi bos aja, tolong. Ini gerak sini, tapi kitanya nggak bergerak. Itu nggak akan bisa. Karena sifat malaikat adalah partnership. Kalau kita bergerak, dia akan berlaksa-laksa menggerakkan seluruh pasukannya untuk membantu kita memenangkan setiap peperangan demi peperangan. Menyelesaikan setiap tugas demi tugas. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, untuk kita bisa mengaktifkan pelayanan malaikat, yang pertama adalah memiliki hati seorang pelayan. Yang kedua adalah mengerjakan destiny dan kerinduan hati Tuhan buat hidup kita, buat pelayanan kita, buat apapun yang Tuhan percayakan. Dan yang ketiga, pelayanan malaikat bisa diaktifkan kalau kita bergerak.
Karena sifat malaikat adalah partnership. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita tidak berjalan, maka malaikat juga tidak akan bergerak dan berjalan. Bagaimana mengaktifkannya? Ini kita simpel. Pertama bisa lewat perkataan. Dari Mazmur 103 ayat 20 dikatakan, diberkatilah para malaikat-malaikat yang kuat dalam, yang excellent dalam kekuatannya, yang mengerjakan firman-Nya, yang mengerjakan perintahnya. Jadi yang pertama untuk kita bisa mengaktifkan adalah waktu kita itu memperkatakan. Kalau misalnya kita sudah punya kunci-kunci ini ya Bapak Ibu tadi, menjadi seorang pelayan, mengerjakan destiny, siap berperang, mengaktifkannya gimana? Mengaktifkannya gimana? Yang pertama dengan kita berkata-kata. Kita harus memperkatakan, hari ini tulis malaikat-malaikat personal kita. Aku aktifkan malaikat puting beliung, aku aktifkan malaikat Mazmur 103. Nanti catatan khotbah saya akan saya share, gak apa-apa. Mazmur 103 ayat 20. Diaktifkan dengan perkataan. Jadi kita harus memperkatakan, pelajari malaikat demi malaikat, pelajari karakternya, pelajari apa yang dia bisa kerjakan, pelajari semua yang luar biasa, yang ajaib, yang keren dari malaikat itu. Dan kita akan sama-sama memperkatakan, aku aktifkan, misalnya gitu, aku aktifkan pelayanan malaikat puting beliung untuk menyapu bersih seluruh kota Bekasi, mencabut setiap lapisan demi lapisan. Nah, itu kita bisa perkatakan. Karena apa? Dikatakan di Mazmur 103, malaikat itu mengerjakan, melakukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadi kita harus memperkatakan yang pertama. Dan yang kedua adalah doa dan penyembahan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Lewat doa dan penyembahan. Di Daniel 10, malaikat diutus untuk membantu Daniel waktu Daniel berdoa, berpuasa, berdoa ya. Jadi lewat doa dan lewat penyembahan. Karena dikatakan penyembahan itu membuka, di mana hari itu malaikat itu naik turun. Jadi kalau kita mau mengaktifkan pelayanan malaikat, kita bisa berdoa dan menyembah. Dan yang ketiga adalah ketaatan. Kalau kita itu taat, mengerjakan apa yang Tuhan mau, kita taat mengerjakan apa yang pemimpin kita mau, maka kita itu bisa mengaktifkan pelayanan malaikat untuk membantu. Oke Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca deklarasi. Karena sudah jam 5.20. Kita mau baca sama-sama dengan kuat, semuanya boleh open mic. Semuanya, ya, apakah kelihatan? Belum. Kelihatan, Kak. Ya, sudah kelihatan. Yuk, Sudah. kita sama-sama baca. Kita baca 3 kali ya Bapak Ibu. Kita baca dengan iman, kita baca dengan kita mau mengakses gerbang malaikat. Ya, yuk. Sakanara lamaya sakata Shakaya rapa-rata shakaya shikiri didi ya rapa-rata sokoro dodododo ya rapa-rapa-rata shakaya ya rapa-rata shikiri didi ya rata sokoro dodododo berjalan bersama kami. Setiap destiny dan tugas malaikat surga menolong kami. Malaikat kami menerima dan mengaktifkan bala tentara surga. yang berlaksa-laksa jumlahnya untuk menolong kami menyelesaikan panggilan, menggenapi mimpi dan rencananya di muka bumi. Hari ini kami percaya dalam setiap langkah kami, malaikat surga berjalan bersama kami. Dalam setiap destiny dan tugas, malaikat menolong kami. Gerbang malaikat sudah terbuka, maka kami menerima dan mengaktifkan pelayanan bala tentara surga yang berlaksa-laksa jumlahnya untuk menolong kami menyelesaikan panggilan, menggenapi mimpi dan rencananya di bumi. Hari ini kami percaya dalam setiap langkah kami, malaikat surga berjalan bersama kami.
dalam setiap destiny dan tugas. Malaikat surga menolong kami. Gerbang malaikat sudah terbuka, maka kami menerima dan mengaktifkan pelayanan bala tentara surga untuk berlaksa-laksa jumlahnya, untuk menolong kami menyelesaikan panggilan, menggenapi mimpi dan rencananya di bumi. Menyelesaikan panggilan. Amin. Hanya di bumi. Amin. 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 Bawa pelayanan kami mau bawa bisnis kami mau bawa sekolah kami mau bawa setiap yang dipercayakan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya ada pelayanan malaikat surga yang akan mempermudah, membantu kami menyelesaikan dan menggenapi apa yang menjadi kerinduan-Mu, Tuhan. Ini Tuhan, kami aktifkan pelayanan malaikat surga untuk hidup kami, untuk pelayanan kami, bisnis kami, bahkan perlu untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk terus berjaga-jaga atas bangsa kami, berjaga-jaga atas setiap bangsa provinsi yang Kau percayakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya hari ini pelayanan malaikat surga, pasukan malaikat surga akan bergerak bersama dengan kami, menyelesaikan setiap destiny dengan sangat kuat, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.